Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan barokahnya. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam rangka memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengenal Allah lewat asma, lewat nama-nama indahnya. Asyraful ulum ma'rifatullah, ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal kepada Allah. Dan betapa pentingnya kita mengenal kepada Allah, sebagaimana pada bulan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa pada saatnya nanti kita akan merasakan betapa yang penting itu ternyata hanya mengenal Allah. Jadi semuanya begitu sudah sampai waktunya, maka ketika seseorang bisa menyebut asma Allah, maka itu adalah bagian yang paling istimewa. Karena ternyata apapun ditawarkan, apapun yang ada yang kita miliki ternyata enggak ada apa-apanya. Yang penting masih bisa mengucap Allah. Dan kalau kita tidak membangun kesadaran diri untuk mengingat Allah, mengenal Allah, maka kita akan terjadi penyesalan. Karena kita ini adalah makhluk dari sisi Allah, diturunkan ke dunia, dari lauhil mahfud diturunkan ke dunia. Setelah kita berada di dunia, nanti kita akan dikembalikan oleh Allah ke tempat semula. Kita akan menembus, kita tahu lauhil mahfud itu adalah di atas langitnya ketujuh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ke sana, sehingga Rasulullah menceritakan betapa jauhnya, betapa agungnya, betapa istimewanya di lauhil mahfud itu. Nah, manusia itu dari diturunkan ketika sudah disatukan antara jasad dan ruh kita, Allah tanya dulu, alastu birabbikum, kamu tahu enggak siapa Tuhanmu? Qalu bala syahidna, ya Allah saya bersaksi enggak ada Tuhan yang lain kecuali Engkau. Maka begitu di dunia, manusia ini begitu banyak yang lalai, banyak yang lupa, banyak yang yang terlalaikan oleh kesenangan-kesenangan dunia. Begitu saat kembali kepada Allah baru nyadar. Padahal karena dari Allah akan kembali kepada Allah, harus selalu yang diingat itu hanya Allah. Nah, apa yang terjadi ketika
seseorang kembali kepada Allah tapi lupa kepada Allah. Apa yang terjadi ketika seseorang yang datangnya dari Allah kembali kepada Allah itu tidak menyembah kepada Allah? Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Jadi karena itu maka proses untuk kembali itu harus ditinggalkan jasadnya. Jasadnya ditinggalkan karena nggak mungkin jasad akan dibawa, tidak akan mampu menembus atmosfer sampai menuju ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus naik lagi ke Sidratul Muntaha, nggak akan mampu. Maka inilah perjalanan hidup manusia, dari Allah akan kembali kepada Allah. Maka di dunia ini kita dikenalkan Allah lewat asma'nya. Kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat-ayat Qur'annya, dan kita dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat terus para sahabatnya kepada para tabi'in, tabi'in dan terus sampai akhirnya sampai kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bekal saat nanti kita kembali kepada Allah. Maka pertanyaan yang pertama begitu masuk ke alam barzah, yang ditanya yang pertama adalah Man Rabbuka. Jadi tidak ada pertanyaan yang lain, di mana kamu tinggal, kamu namanya siapa, udah nggak penting. Dan seberapa akunmu berapa, tabunganmu berapa, enggak. Yang ditanya itu siapa Tuhanmu, gitu kan. Nah, disinilah maka ma'asyiral muslimin rahimallah, kita akan terus melanjutkan kajian kita dalam kajian Asmaul Husna untuk memantapkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita senantiasa dimanapun kita berada, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Siapa saja yang lengah dari mengingat Allah, maka Allah akan biarkan setan untuk mendekati dirinya dan dia akan menjadi teman dekatnya. Maka berhati-hati, kita hidup di dunia Allah sudah ingatkan, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Siapa saja di antara kamu sekalian yang lengah dari mengingat Allah yang Maha Rahman, maka Allah akan biarkan syaitan mendekati dirimu. Jadi Allah biarkan syaitan mendekat itu, Allah membiarkannya, dan syaitan itu akan menjadi teman dekatmu. Apa yang terjadi? Maka syaitan akan membujuk kita, mengajak kita, dan menjerumuskan kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan siapa saja ya yang lengah, yang lupa mengingat Allah, maka yang jauh dari aturan-aturan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah akan jadikan hidupnya menjadi sempit, pikirannya sempit, dan hatinya sempit, dan segala sesuatu akhirnya kehidupannya menjadi sempit. Dagang rugi sedikit sudah aduh ini gimana nanti, kemudian rencana yang sudah direncanakan dengan sedemikian rupa gagal, aduh mati aku belum mati. Jadi sedikit-sedikit sudah pokoknya pikirannya sempit. Maka disinilah kita perlu terus kita fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul lil mu'minin. Maka hendaknya kamu sekalian saling mengingatkan, karena mengingatkan itu adalah selalu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
Hari ini sudah sampai kepada asma Allah yang ke-23 dan 24, Al-Khafid Ar-Rafi'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha bisa merendahkan, dan Allah juga yang maha bisa meninggikan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari untuk kamu sekalian itu akan dipergilirkan. Bapak Ibu sekalian, hidup ini ibarat roda, terus berjalan, terus berputar. Ada saatnya di bawah, ada saatnya di atas. Saya merasakan setelah hidup hampir 62 tahun ini, iya ya, kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelajaran berharga. Jadi semakin kita tambah umur itu ya kita ngerasain memang hidup itu memang terus silih berganti. Dan hidup ini ibarat roda, ada saatnya sempit, ada saatnya luas, ada saatnya longgar, ada saatnya, dan dialah Allah yang mengatur, yang menjadikan kamu sekalian ada saatnya sempit, ada saatnya luas, ada saatnya rendah, ada saatnya meninggi. Maka kita diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya agar kita bisa senantiasa menjaga diri, selalu ada Allah dimanapun kita berada. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyatakan Rabbunallah, Engkau Tuhanku ya Allah, Summastaqamu, kemudian dia menjaga terus dengan istiqomah bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka Allah akan menjamin perjalanan hidup kita ini akan aman, selamat dalam keadaan apapun juga. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka Allah akan turunkan malaikat mendampingi seseorang yang telah menyatakan iman kepada Allah dan istiqomah dalam imannya. Maka dia tidak ada rasa ketakutan dalam menghadapi apapun. Mau sempit, mau lapang, mau susah, mau bahagia, mau senang, dia tetap dalam keadaan tenang. Wala tahzanu, dan dia tidak akan dijadikan oleh Allah dia larut dalam duka cita. Karena itu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan Allah masih memberikan satu kabar gembira. Ya Muhammad, sampaikan kabar gembira, gembirakan dia hidupnya di dunia ini sehingga dia nanti akan mendapatkan surga di yaumil qiyamah nanti. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah menyatakan Allah sebagai Tuhan kita, kita terus jaga bahwa kehidupan ini akan silih berganti. Ada saatnya Allah akan menaruh seseorang itu pada posisi yang rendah. Gak apa-apa, memang perjalanan hidup harus begitu. Jadi kita manusia itu didewasakan dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi yang susah-susah itu harus juga diberikan oleh Allah. Kalau orang itu hanya terus senang terus, ini bahaya.
menghadapi masalah dikit saja, wah itu sudah tergoncang itu. Tapi kalau seseorang sudah terbiasa dengan ujian dan cobaan, maka akan lebih mudah. Maka salah satu simulasi yang diberikan oleh Allah, orang itu suruh puasa. Dalam setahun puasa Ramadan itu adalah latihan untuk riyadhah, latihan diri. Bagaimana menghadapi kesulitan, kesusahan dan lain sebagainya. Orang punya makanan, punya minuman nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum. Padahal dia lapar, padahal dia haus. Itu berat itu. Tapi karena itu sudah melewati satu latihan sehingga akhirnya menjadi mudah. Nah, kalau yang senang-senang gampang, semuanya orang bisa. Tapi yang susah-susah itu harus ada latihannya. Di satu kesatuan TNI maupun Polri itu latihannya berat sekali. Kenapa? Kalau ngadepi senang semuanya bisa, tapi yang ngadepi susah-susah itu, maka latihannya itu latihan yang susah-susah. Supaya apa? Saat menghadapi kesulitan udah terbiasa, saat menghadapi kesusahan sudah terlatih. Kalau yang senang nggak usah latihan, semuanya bisa. Nah, disitulah maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kehidupan ini akan silih berganti, dan perendahan yang dijadikan Allah dalam kehidupan ini dan atau ditinggikannya seseorang itu adalah soal apa? Hanya soal tempat, soal kedudukan, soal kekinian maupun ini kehinaan maupun kemuliaan. Bagi orang-orang yang beriman, kalau ini yang melakukan Allah, saya ridho. Jadi akhirnya ya udah berjalan dengan begitu saja. Dan ujungnya hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kejadian di mana seseorang nanti akan direndahkan oleh Allah dan nanti juga Allah akan tinggikan oleh Allah. Khafidatur rafi'ah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala nanti yang Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang dalam kehidupan di dunia sudah terlatih dengan ibadah, segala macam ibadah, sesulit apapun, sesusah apapun ibadah itu dijalani dengan sepenuh hati, maka saatnya Allah tinggikan keadaannya. Maka apa dan siapa yang direndahkan oleh siapa dan ketinggiannya? Inna lil muttaqina fid darkil asfali minan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maka orang-orang yang dalam hidupnya itu penuh dengan kemunafikan, Allah akan letakkan di dalam neraka yang paling bawah. Bagaimana Allah akan merendahkan seseorang? Bagi Allah sangat mudah. Bahkan sudah diadakan kriteria. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Falan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang yang munafik, orang-orang munafik itu antara ucapan dan tindakannya enggak sama. Antara apa yang diucapkan dan yang dilakukan itu enggak sama. Orang-orang yang beriman dilatih untuk ucapan dan tindakannya sama. Kok masih ada orang-orang yang mengatakan iman, Islam, tapi ucapan dan tindakannya nggak sama, maka Allah ancam. Orang-orang yang semacam ini imannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjatuhkan, merendahkan seseorang. Di dunia orang bisa saja, malah kadang-kadang orang tidak beriman kok kelihatan mulianya begitu ya. Orang memandang hanya tampak lahiriahnya.
secara dohiriyah, dengan jabatannya, dengan kekayaannya, dengan kedudukannya, dengan kemewahannya. Wah, begitu mulianya seseorang. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memprediksi, sayati ala ummati zamanun himmatuhum butunuhum wa syarafuhum mata'uhum. Akan datang satu hari, satu zaman nanti, motivasi seseorang, tujuan seseorang itu hanya urusan perut dan perut. Wasyarafuhum mata'uhum, kemuliaan seseorang itu diukur dengan kekayaan dan kedudukan. Jadi Rasulullah sudah memprediksi nanti akan datang satu zaman keadaannya semacam itu. Orang itu motivasi hidupnya itu pokoknya ya butunum, yang penting ini urusan perut dan di bawah perut. Nah, yang kedua, kemuliaan seseorang, orang dimuliakan itu karena apa? Oh, karena kekayaannya, karena kedudukannya. Jadi kalau maka tampak sekali kalau kehidupan di tengah masyarakat ini kayaknya begitu. Dan apa yang terjadi? Kata Rasulullah, ulaikahum syarrul khalq. Kalau sudah keadaan semacam itu, berarti engkau sudah mengalami keadaan yang buruk, satu keadaan yang sangat buruk. Padahal apa? Motivasi seseorang dalam setiap melakukan segala sesuatu adalah karena menyadari minallah harus ilallah. Hanya semuanya datang dari Allah, maka mestinya harus ini harus karena Allah. Tapi ini karena perut, karena di bawah perut. Yang kedua, kemuliaan seseorang, Allah sudah mengukur kemuliaan seseorang itu bukan diukur dengan hal-hal yang bersifat materi, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia itu adalah karena ketakwaannya. Sehingga siapapun itu punya kesempatan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Kalau ukuran manusia, kemuliaan itu hanya karena kedudukannya, yang punya kedudukan berapa? Karena kekayaannya yang melimpah, dia punya kekayaan seberapa? Nah, maka ini kalau sudah semacam itu, maka wadinuhum dananiruhum wadirhanuhum, agama bagi mereka adalah dirham dan dinar katanya. Artinya semuanya agama itu yang jadi panutan itu adalah dinar dan dirham, kata Rasulullah. Yang jadi panutan itu uang. Ulaikam syarrul khalq. Kalau sudah terjadi semacam ini adalah itu keadaan yang buruk yang kamu alami. Maka keadaan zaman sekarang ini hampir mirip ya. Kalau boleh bisa kan mirip ya, sudah mirip-mirip lah. Orang motivasi ke sana kemari itu untuk lillahi ta'ala itu udah sangat berat sekali, maka harus kita latih. Maka jadikan diri kita bukan bagian yang terburuk, bukan bagian yang buruk, tapi jadikan diri kita adalah orang-orang yang memperbaiki keadaan itu. Jangan menjadikan diri kita bagian dari yang buruk itu, tapi jadikan diri kita adalah yang memperbaiki keadaan yang buruk. Kita berikan luruskan bahwa ya segala sesuatu yang kita cari adalah ridhonya Allah. Karena memang kerja dimanapun kita, yang dicari itu supaya kita kerja dimanapun, kita mencari usaha apapun itu, jangan lupa mencari ridho Allah. Orang rezeki itu bagian ya. Kemudian bekerja itu adalah ibadah, sehingga kita mendapatkan, nah dari situ akhirnya mendapatkan keberkahan. Kita luruskan juga, jangan sampai kemuliaan itu, kan seringkali kalau orang sudah berada di hadapan orang kaya itu udah hormat munduk-munduk gitu, enggak. Yang kita seneng banget, wah itu hebat sekali ya kekayaannya ini, enggak kita awan, itu hebat sekali ya ini simbol-simbol, sehingga orang begitu banyak orang yang mencari simbol-simbol kekayaan dengan cara apapun juga. Kenapa? Supaya dihormati orang. Kan udah cilaka kalau semacam ini.
Dia akan menghalalkan segala cara, yang penting orang kasih jempol. Jadi kalau HP-nya belum yang terbaru, waduh malu ini. Begitu HP terbaru, waduh dilihatin terus, akhirnya kasih jempol temannya. Wah hebat kamu, untuk HP-nya baru lagi, mana yang terbagus lagi gitu. Kendaraan kalau belum yang terbaru, yang terbagus belum, wah udah merasa tuh. Ya akhirnya orang cari simbol-simbol supaya mendapatkan kemuliaan. Kan cilaka kalau sudah semacam itu. Maka Rasulullah menyebut ini adalah keadaan yang sangat buruk. Maka kita diajarkan ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Maka hal-hal yang semacam itu, bahwa saatnya Allah akan merendahkan seseorang, orang yang bergelimang kekayaan dan lain sebagainya, ternyata di hadapan Allah nanti dia harus mempertanggungjawabkan. Maka lin nabiyyin ayyahul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Al-ayat. Ingat, seorang nabi, rasulmu nggak pernah berlaku curang. Maka ini menjadi contoh, Rasulullah nggak pernah berlaku curang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Siapa yang berlaku curang, maka hasil kecurangannya akan dibawa menghadap kepada Allah di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang berlaku curang, hasil kecurangannya akan dibawa, dipikul menghadap kepada Allah. Jadi betapa rendahnya seseorang akhirnya, ya Allah, di mata Allah itu akhirnya, wah itu dulu waktu di dunia enak banget, seneng banget, nggak taunya sekarang tempatnya di keblangsak. Naudzubillah min dzalik. Nah oleh karena itu maka bagi orang-orang yang beriman, kehidupan ini adalah ujian, perjalanan hidup ini adalah memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju akhirat. Kehidupan bukan segalanya, kehidupan bukan berakhir dengan kematian, tapi kehidupan ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah lahan untuk mendapatkan akhirat. Kematian bukan akhir segalanya, tapi kematian adalah al-mautu babun. Kematian adalah pintu. Kita akan perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Jadi sebuah pintu, kematian itu pintu dari alam dunia ke alam barzah. Maka untuk kita mempersiapkan kita perpindahan dari alam dunia ke alam barzah, maka kita harus senantiasa dimanapun kita berada. Sampai Rasulullah nyatakan, siapa yang man akhiruhu la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya dia ingat, yang diingat itu hanya Allah, maka dia jamin surga. Padahal seseorang itu akhir kehidupannya itu akan terbiasa dengan kebiasaannya. Kalau biasanya uring-uringan, akhir kehidupannya uring-uringan aja, marah-marah aja itu, akhirnya terus mati. Naudzubillah min dzalik. Kalau kehidupannya senantiasa dia berzikrullah, ingat kepada Allah, ya mau menjelang ajalnya itu yang diingat hanya Allah, Allah, yang lain udah. Karena itu kita persiapkan bagaimana kita, bahwa kehidupan ini kita sudah sadari, ya Allah yang akan mengatur semuanya. Mau bagaimana keadaannya, itu semuanya ada di tangan Allah. Bahwa rizki itu memang sudah bagian dari Allah. Bekerja adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita hanya memburu supaya saya itu, supaya dapat kemuliaan, supaya dapat ini, supaya dihargai orang, supaya tidak demikian. Jalani sesuai dengan aturan Allah, maka Allah akan memuliakan dirimu. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah.
Siapa saja di antara kamu sekalian yang senantiasa beramal baik, berlaku baik, wa huwa mu'minun, dan atas dasar keimanan kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan jadikan kehidupanmu baik-baik saja. Kehidupanmu akan dibuat oleh Allah dalam keadaan baik-baik saja. Saat berada di dalam kondisi yang rendah, tetap dalam keadaan baik-baik saja. Allah kasih kesabaran, Allah kasih ingatan, Allah kasih kesadaran yang baik, sehingga dia tidak akan menghalalkan segala cara. Karena memang ada isyarah kadal kafu an yakuna kufron. Jadi orang yang fakir itu cenderung akan mudah sekali menjadi kufur. Tapi dia tetap dalam keadaan baik. Saat diberikan banyak kenikmatan, dia juga baik. Kenapa? Tidak lupa daratan, tidak lupa kesadaran, sehingga orang dalam keadaan gimana pun dalam keadaan baik. Diberikan nikmatan, dia selalu bersyukur kepada Allah. Diberikan ujian, dia sabar kepada Allah. Ini namanya baik. Jadi tetap stabil gitu. Nah, inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan maka kita mengingat dan kita menyadari bahwa sesungguhnya semuanya minallah. Faqala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya datang dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Perjalanan hidup kita akan dibuat oleh Allah silih berganti, ibarat roda, al-khafid ar-rafi', dan akhir ujung dalam perjalanan kehidupan setelah dunia, kita masuk alam barzah, di akhirat itu. Nah, itu kehidupan yang sesungguhnya. Seseorang akan dinaikkan oleh Allah derajatnya ke dalam surga. Seseorang akan direndahkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam nerakanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada pertanyaan ya? Ada tanggapan ya? Ya. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa dalam kehidupan ini kita dinaikkan dan diturunkan kita dalam Allah. Kalau kita melihat kehidupan sekarang ini banyak kehidupan seseorang yang banyak membuat masyarakat menderita karena kebijakannya. Tapi dia bisa berekspresi. Apakah itu karena Allah menginginkan dia, atau memang kita nggak tahu bagaimana akhirnya nanti. Saat dia melakukan hal yang merugikan masyarakat, ada masyarakat lain yang protes, yaitu beberapa dengan masyarakat itu. Orang yang protes ini termasuk orang yang orang yang berdosa terhadap digital juga, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang menentang atas sebuah tindakan. Iya. Iya, jadi ternyata dalam kehidupan ini secara dohiriyah, secara lahiriah, ada akibat perbuatan seseorang sehingga dia dalam keadaan dalam keadaan susah atau sulit. Sementara ini ada apakah orang yang semacam itu, tapi tetap saja dia kok kayaknya ada di atas saja. Ya, maka kalau ukuran manusia tinggi rendah itu kan yang nampak dohirnya, kedudukannya, tempatnya. Padahal sesungguhnya orang yang sekalipun berada kelihatannya pada posisi di atas, tapi sungguh rendahnya akibat perbuatan dan kelakuannya.
Semuanya pasti akan berakhir, berujung. Ya udah biarin aja. Oleh karena itu kita terus kalau protes apa kita berdosa? Ya protes itu dalam rangka memberikan kritikan terhadap orang-orang yang berada di atas itu boleh-boleh saja. Kan sifatnya kita mengingatkan. Tapi jangan kita, karena satu sisi bahwa keadaan itu secara dohiriah dibuat oleh dia, tapi bisa jadi itu memang kita sedang diuji oleh Allah lewat dia. Jadi kita tidak menyalahkan kepada keadaannya, tapi bisa jadi satu sisi ini ujian dari Allah. Nah, karena perbuatan dia, kita ingatkan dia, gitu. Jadi bahwa dia berbuat itu hal yang lain, bahwa satu sisi hakikatnya kita sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala lewat orang itu. Kan orang kita untuk menguji kesabaran kita kan mesti juga harus ada kan tampilannya. Ada yang orang bikin kesel kita. Apakah pasangan kita, apa keluarga kita yang bikin kesel kita. Nah, tapi bagaimana kita menyikapi? Apakah kita langsung menyalahkan dia? Kalau kita mau belajar kesabaran, maka berarti saya ini disuruh sabar sama Allah. Ini belajar sabar lewat anak saya, lewat keluarga saya, lewat pasangan saya harus sabar ini. Kemudian kita memberikan kritikan, memberikan teguran kepada orang yang berbuat sehingga dia membuat kesel. Itu karena perbuatan itu kita pandang ini perbuatan yang nggak baik ini. Kita ingatkan dia, kita nasihati dia. Maka ada tingkat saat kita melihat kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi fa huwa at'aful iman. Jadi kalau engkau melihat kemungkaran, engkau boleh dengan dengan tangan, maksudnya dengan kekuasaan, dengan kewenangan. Kita orang tua punya kewenangan atas anak kita. Kita sebagai atasan kita punya kewenangan atas bawahan kita. Nah, fa'ilamnya sete kalau kau tidak punya kewenangan itu, fabilisani dengan lisanmu, diingatkan lewat lisan. Ya, dalam tanda petik ada yang protes, ada yang demo sebagai wujud dari untuk mengingatkan, gitu. Makanya kalau berangkatnya demo itu untuk memberikan kritikan, masukan dan ini pasti nggak akan membuat kerusakan. Tapi kan seringkali demo tapi terus melakukan kerusakan. Nah, itu berarti sudah keluar dari jalurnya. Orang boleh kritik, boleh demo, boleh nasihati. Malah kita dianjurkan nasihati dia. Dengan apa? Kalau nggak punya kekuasaan, nggak punya kewenangan, nggak punya kekuatan, ya dengan lisanmu, gitu. Kalau nggak punya kemampuan, mau demo ya sudah nggak kuat, mau demo kita juga ya udah fabilisanihi, nggak bisa dengan lisannya, kita dengan fabiqalbihi, dengan hati. Kan dengan begitu maka oh ya udah saya nggak setuju ini dengan semacam ini. Karena apa? Kebijakan semacam ini akan merugikan banyak pihak. Apa dia nggak ingat sama Allah, gitu. Hati kita sudah gitu. Saya ini dengan kebijakan semacam ini akan merugikan banyak pihak, merugikan banyak orang. Apa dia nggak ingat mati dia, gitu. Jadi kita sudah nggak setuju dan kita tidak akan melakukan semacam itu. Nah, oleh karena itu nggak ada dosa, Pak, nggak ada dosa. Yang tidak baik itu kemudian kita bukan ingat kepada Allah, terus tindakannya, perilakunya melampaui batas, ucapannya sumpah serapah. Nah, itu yang menimbulkan justru kita sedang diuji oleh Allah, tapi malah menimbulkan dosa kepada kita. Kenapa? Sumpah serapah, udah nyumpahin, sudah marah-marah, uring-uringan. Emang dengan begitu dapat apa? Dapat kesel doang sih. Dapat capek doang kan? Gitu. Makanya kita sadari, ya, ini memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala memang luar biasa. Nah, karena itu bukan kita tidak berbuat apa-apa,
Tergantung kita bisanya apa. Kalau dengan kekuatan bisa kekuatan, kalau nggak bisa ya dengan lisan, kalau nggak bisa ya dalam hati saya nggak setuju dengan keadaan semacam itu. Tapi apa yang saya bisa lakukan? Yang penting saya akan melihat bahwa ini adalah hal yang tidak baik. Didoakan, mudah-mudahan dapat hidayah, gitu. Begitu Pak. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.